direlakan begitu saja. Subur berikan lele, kena Le dari Luminaire yang mencoba untuk membuat first blood ke arah Yves dari seorang secure ke atas. Oke, ternyata Dead Sana dikeluarkan, Clay bakal ditumpangin lagi dan lagi Luminaire. Sang pengendali Lele kali ini berhasil digocek begitu saja. Bakal coba disoliter dan Karote. Flicker dengan Soliter, dimakan jiwa dari seorang Fredo Kitty. Di Holy Button Central dikeluarkan, tapi ternyata gak ada follow up damage. Sama dengan RKT di sana dan juga Versik serta sudah ada Luminaire dengan Selenanya. Oke, dan kali ini Clover di arah bottom lane bakal bertemu dengan seorang Zas. Lihat, Fredo Kitty agak sedikit mengganggu pergerakan dari seorang Versik dan Versik lebih memilih untuk mendapatkan satu buah purple-nya terlebih dahulu, tapi Little Wonder-nya harus direlakan begitu saja. Subur berikan lele, kena Le dari Luminaire yang mencoba untuk membuat first blood ke arah Yves dari seorang Clay. Ingat, benar on point. Luminaire dari season 4, Selenanya lelenya pakai remote control. Remote control. bisa belok ya 90 derajat ya. Iya, remote control sama pencari suhu badan panas. Bukan suhu panas badan ya, Iya. suhu badan panas. Yang demam-demam kena tuh ya. Yes, benar banget. Tapi kali ini lihat dari EVOS Legends dengan first blood ini dapatkannya membuat sedikit keuntungan di arah mid lane, tapi di sisi samping ini baru mulai terkena pressure ketika roaming dari Luminaire bakal coba berhasil. Iya, tapi kan teammates kali ini mendapatkan serangan dari seorang Bravo, tapi diam-diam Versik mencoba untuk memberikan arah ke arah Bravo, bahkan mendapatkan gold buff terlebih dahulu tanpa mau secure ke atas. Oke, ternyata Dead Sana dikeluarkan, Clay bakal ditumpangin lagi dan lagi Luminaire. Sang pengendali Lele kali ini berhasil digocek begitu saja. Bakal coba disoliter dan Karote. Flicker dengan Soliter, dimakan jiwa dari seorang Fredo Kitty. Dimakankan Luminaire. Luar biasa banget Luminaire kali ini, bahkan sudah mendapatkan hat-trick. 3 skor diamankan oleh seorang Luminaire. Bahkan dia tadi hampir saja ubur-uburkan lelenya atau diesel arrow-nya terkena kepada seorang Mars. Dan kita lihat Versik sudah mengamankan atau tanpa kontes ke arah Turtle yang pertama. Oke. Bukan hanya itu aja, lihat Fredo Kitty di Karote, Soliter dan bahkan satu hit terakhir dari RKT langsung menumbangkan itu saja. Holy Button Central dikeluarkan, tapi ternyata gak ada follow up damage. Lele hampir saja. Luminaire. Kayaknya nama tengahnya ini Isan Lele Besarik. Bener banget, karena lelenya bener-bener hampir bahkan sering banget kena kepada lawan-lawannya. Bikin lawan-lawannya pada melehoy, mencoba untuk dari anti-match-nya ambil ke arah objektif di arah top lane-nya kali ini. Wow, lelenya kena lagi ke arah seorang Fredo Kitty. Lihat coba dipasang dari Sonata. Masih ada satu budget Gundol. Masih bisa untuk mundur terlebih dahulu, sedangkan di arah top lane keuntungan didapatkan oleh seorang anti-match. Dapetin satu buah gold turret-nya dengan maksimal. Benar banget, udah tinggal 1/4 darah lagi dari gold shield-nya. Bahkan mereka udah unggul gold hampir 3.000. Oke. Ada satu hero yang nanti bisa membalikan keadaannya Opung Wawa. Apa tuh? Zas, yes. Zas. Zasnya kalau kita tahu memang dia belum bergerak sama sekali sih. Masih kena pressure juga sebenarnya di bottom lane-nya. Oke, tapi ternyata Fredo Kitty jarak bottom lane hanya untuk clear minute saja. Bravo men-cover pergerakan dari seorang Mars. Tapi Mars kali ini berhasil dapetin jungle. Sedangkan dari Bravo, struggle Yusril melawan seorang anti-match dan bahkan tertinggal 1 level. Ya jangankan di top lane, di bottom lane juga tadi kalau gue lihat. Oh my god, Lele oleh Batisim dan Clay masih ada satu publikan dibalikan dengan satu buah freestyle dulu, tapi ada KT. Masih ada Purify, duel Dragon yang salah. Hampir saja terkena Lele lagi dan seorang Luminaire masih coba untuk bertahan di arah mid lane. Bahkan tadi kalau misalnya Fredo Kitty bisa mendapatkan satu orang RKT yang menggunakan Purify, itu mungkin bisa beda cerita kalau nggak ada Purify-nya. Dan kita lihat sekarang dari tim EVOS sudah mencoba untuk men-secure ke arah top lane-nya. Udah ada Luminaire, RKT dan juga anti-mage. Oke, lihat diganggu begitu saja ditahan dan lihat kenapa Freddy dikeluarkan Lele dan Luminaire PKK bahkan didapatkan. Clock of Destiny di menit yang keempat. Luminaire, Isan Lele Besarik berhasil mendapatkan 4 poin kill dan bahkan di menit yang keempat 1 menit 1 kill. Gila, 1 menit 1 kill. Ini bener-bener rata-rata yang luar biasa sekali untuk seorang support, bahkan seorang Luminaire. Sepertinya udah owning banget di arah mid game-nya. Oke, Mid lane-nya. Versik tapi kali ini dapetin berhasil Turtle di arah top lane menuju ke arah mid lane. 1 poin diamankan, yes oleh Clover diamankan, tapi lihat di arah midnya diamanin. 1 Lele dan final block ke arah belakang dengan Alex final block. Clay gak bisa pulang, mau jadi goyang, double kill, looking for triple kill, tapi ternyata Bravo masih bisa mundur dengan 1 buah slash-nya.
Bener banget. Dan kali ini dari EVOS Legends seperti yang menuju ke arah owning di early game kali ini, Oji. Yes. Terlalu sakit dari Selinanya. Iya. Menjadi-jadi di 5 menit yang awal juga kalau kita lihat 4 kill, 3 assist. Oke, bahkan Purple Buff masih baru dipaksa nih Opung Wawa. Sebentar dan lihat ada Watt yang langsung mengganti posisinya. Lagi. Dikeluarkan, Redekiti Red Sonata dikeluarkan, dan lihat kan bisa pulang ke poin jadi kalian ada satu power manipulation. Gak memberikan impact dengan cukup baik. Terkena stun begitu saja, tapi tidak tercancel. Ingat itu, lihat El Professor Luminaire. Dia nggak bisa mengcancel, tapi dia memberhentikan pergerakan dari World Manipulation. Itu sih gila banget. IQ 900 ya. Dia langsung berubahkan lele ke arah seorang Yves milik seorang Clay. Dan membuat dari Versik yang masih bisa mundur ke belakang. Ini gila banget sih. EVOS sih keren banget. Gak, itu gila bener-bener IQ dari El Professor Luminaire dan itemnya silakan Opung Wawa. Iya, kalau kita item di sini Grangernya udah jauh lebih jadi dibandingkan dengan Yi Sun Shin yang akan mengarah ke Brute Force. Sedangkan untuk Yi Sun Shin masih dengan Raptor Machete jadi 11-12 untuk damage-nya. Tapi Rek 2 kali Purify menyelamatkan diri dia. Pemilihan spell yang sangat baik juga. Dan untuk Genflix karena mereka sedang tertekan, mereka mau gak mau mereka harus berkumpul menjadi satu untuk bisa mendapatkan satu turret terlebih dahulu. Sonata ke arah yang salah, Sonata pertama tapi ternyata langsung ada Mountain Shocker telah dikeluarkan. Nah itu dan menjadi Big Johnny, versi menjadi pilihan, satu buah pilihan lihat, ditetes begitu saja. Dengan satu buah cocok, satu bagi One Clovernya sudah hilang. Mencengang dari KT, satu poin hilang, 2 flag ke arah yang salah, Ultimate still survive, knockout strike-nya gak berhasil dikeluarkan. Tapi ternyata Bravo melihat ada seorang Luminaire, satapan lezat tak berhasil memakannya. Yes, Gagal balik lagi, Genflix Aerowolf ketika mereka bersatu, terutama dengan adanya Zaz, ini bakal sakit banget. Gue udah bilang tadi kan, Big Iya. Johnny. Ini Bahaya. wajib untuk dihindari oleh EVOS Legends untuk di early game. Ini membuat akhirnya Genflix bisa mendapatkan pundi-pundi kill. Benar? Di arah bottom lane. Dan turtle yang kedua sudah mulai hadir dengan kalian. Masalahnya, nih, kalau lu di dalam World Manipulation, Gak bisa kemana-mana, ada cacing lagi. lu ada Johnny, Big Johnny, encot. Udah. Beres. Dan ini combo yang sakit banget loh, lo World Manipulation terus ditemenin dengan yang kayak begituan gitu. Iya. Mau kemana? Itu juga namanya satu orang lagi jatuhnya. Perebutan di arah Turtle kali ini udah ada satu buah Turtle yang direset kembali. Gak mau lagi untuk memaksakan keadaan. Bahkan EVOS Legends yang kali ini agak sedikit terkena pressure. Bakal ada Wave of Dragon Cat, tapi ternyata Verukini belum dikeluarkan begitu saja. Montesaka dan hanya flicker untuk menyelamatkan dirinya. Dan Cat tertinggal seorang diri. Bahkan Bravo dengan slash yang berhasil dapetin poin dengan baik. Mas dengan cukup bebas, Retribution dengan baik tanpa ada hambatan dan Ati Megan dengan Cross of Tank dan pas tertinggal seorang diri. Double kill diabatkan oleh seorang Clover di arah jungle tim Genflix Aerowolf. Tepat sekali pemilihan dari seorang Clover untuk menyalakan crossbow of tanknya, bahkan mendapatkan double kill. Dan poin plusnya adalah mendapatkan seorang Mars yang tadinya mendapatkan turtle tapi dia harus tumbang. Bahkan Marsnya 3 kali terpick off begitu saja Opung Wawa. Bukan kabar gembira buat Genflix Aerowolf mengingat mereka memang sangat terpaku untuk Marsnya agar bisa mendapatkan item juga untuk bisa memberikan constant damage. Sedangkan EVOS Legends nya kalian sudah bergerak dengan cukup bebas, bisa mendapatkan 2 turret terutama yang berada di top lane, dan ini akan sangat-sangat membantu bagi EVOS Legends ketika memberikan push. Genflix Aerowolf mau gak mau mereka harus bisa bergabung menjadi satu untuk selalu memaksa melakukan sebentar, langsung kita balik ternyata. Alright, kita langsung masuk lagi ke game yang ketiga antara Genflix Aerowolf dan juga EVOS Legends. Oke, terima kasih banyak buat semua yang menyemangati kita para caster dan juga para player. Langsung kita back to the game. Turret di arah mid lane sudah diamankan oleh seorang Ihsan Lele Besarik tentunya. Alright, tapi kalau di bottom lane-nya kali ini udah mulai di ayang-anyang sama EVOS. Ada Erek, Versik dan juga Anti-Maze. Dan ada ubur-ubur ikan lele yang belum terkena pada siapa-siapa.
Oke, tapi ternyata Clover mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang dimiliki oleh seorang Mars yang bukan Pluto. Mars yang bukan Pluto dan juga bukan planet ya kalau kita lihat Planet juga. dong Mars, Jambul. Maksudnya bukan planet yang jauh. Kan Apa belum planet selesai. yang jauh coba apa? Pluto kan yang jauh. Emang masih planet? Ah, Oh yuk. iya ya. Oh iya. Lah. Makanya sekali-sekali nonton berita. Astaga. Benar juga. Kayak gue dong nggak pernah nonton berita. Sungguh pengetahuan. Pengetahuan alam. Benar. Tapi dengan posisi kali ini, kayaknya EVOS Legends itu memang bermain cepat ya, beberapa Betul. belakangan ini. Cuma Betul. dia poin killnya tidak terlalu banyak. Mencolok ya? Ya, tidak terlalu Betul. mencolok. Classy match kalau kata Profesor Kami. Main objektifnya yang ditingkatkan berarti kalau kayak gitu ceritanya. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir dengan line of down. Good morning sunshine for Lord. Yang sudah ada inisiasi dari seorang Versik dan juga Selena dari Luminaire. Bahkan Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Mars untuk melihat pergerakan apakah benar di sana sudah Lord, dan memang benar. Tapi ternyata Wave Dragon telah dikeluarkan bersama dengan satu power body polisi dapatkan dari Katejar Sumpah. Versi hilang. Lele Luminar kali ini mencoba untuk mendapatkan satu poin taman, tapi ternyata mega kill didapatkan oleh seorang Bakuito. Shutdown What a didapatkan play. begitu saja oleh tim EVOS Legends. 3 player dari tim Gaming Zero harus tersungkur. Sang serigala harus tersungkur di arah sungai. Ayo, ayo, ayo. Iya, walaupun kehilangan seorang Versik, mereka bisa membalas dengan 1 untuk 3. Dan hanya mendinai untuk Lord dipok oleh EVOS The Legend kali ini. Dan dari game Arrow Wolf sudah melakukan defensif ke arah top dan juga mid lane untuk memajukan minion, memajukan cita-cita minion, menghancurkan turret-turret di depannya. Oke, tapi bukan hanya itu aja, lihat para pemain dari tim EVOS Legends berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat tanpa kontes harusnya. Nah, harusnya nggak mungkin ada yang berani kontes, tapi ternyata Freddy Cutie bakal coba untuk ngebuka jalan dan sedikit terlambat. Ingat, sesuatu yang terlambat it's okay dibandingkan Yap. tidak dilakukan sama sekali. Benar, Betul banget, better Lord. late than never. Ya. Yoi. Oke, tapi itu juga masih Lord di bawah menit 12 sih. Ya. Jadi seharusnya di sini masih bisa dihandle oleh Gen secara Wolf. Mereka akan bisa nge-defend juga. Cuman proses defense-nya, apakah bakal bisa dibongkar oleh EVOS Legends? Karena sekali saja nanti Abyssal Arrow misalnya bisa dapetin 1, itu akan menjadi fatal banget untuk Genflix secara Wolf. Jadi, Alright, Bapak Lord yang terhormat menuju ke arah ini with charity arah mid lane. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka sudah berkumpul di arah mid lane dengan 4 playernya. Oh my god, satu power revelation dibuka untuk menyelamatkan satu buah inhibitor turret dan berhasil. Bapak Lord terhormat sebelum menyentuh adanya satu buah inhibitor, mereka sudah tersungkur. Dua Dragon yang cukup baik, berhasil mendapatkan anti-match untuk diusir mundur begitu saja. Supaya masih bisa di-defense inhibitornya Opung dan juga Cio. Dari Luminaire-nya, Abyssal Arrow hampir saja mengenai seorang Clay, tapi Clay yang masih bisa menggocek Lele yang berada di depannya. Ini dia, Big Johnny, mengejar kepada seorang One kali ini. Clover ya udah sekarang tuh mau di depan sana, tapi Versik dengan sigap mencoba untuk menembakkan One dengan Rhapsody, tapi belum bisa cukup mengembangkan seorang Watt. Tapi ternyata di arah bottom lane, Luminaire mendapatkan satu buah turret inhibitor dengan cukup baik. Dan anti-match ternyata melakukan satu buah Kating. Berhasil kabur, tidak, dan berhasil begitu saja. Jatuh didapatkan execution Israel. Berhasil mendapat satu buah poin tambahan untuk seorang anti-match di menit yang 12. Ini adalah keuntungan sedikit untuk mempertahankan inhibitor mereka. Betul sekali. Ini turret mereka masih bisa diamankan, tapi di bottom lane-nya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Bahkan kita lihat dari tim EVOS nggak mau mengendorkan serangan. Bahkan kita lihat Bravo-nya mencoba untuk mundur lebih dahulu karena ada Abyssal Trap yang mengenai badannya. Bahkan siripnya dari Abyssal Trap itu, sakit. Untung aja ya, high ground-nya dari tim Genflix tuh ada 2 loh. Dia masih punya final blow, masih punya word manipulation Opung. betul. Jadi mereka masih cukup kuat banget untuk bisa nge-sustain ketika EVOS saja mencoba untuk naik ke atas. Dan sekarang bagaimana cara dari EVOS untuk bisa menembus pertahanan? Karena untuk di bottom inhibitor memang benar udah pecah. Tapi apakah mereka bisa untuk dapetin base-nya? Karena kalau kita lihat combo yang digunakan oleh Genflix Arrow Wolf, ini sebenarnya combo yang cukup besar sih. Karena satu lagi, World Manipulation dikombokan juga dengan adanya Mountain Shocker. Itu efeknya sama kan kayak Mountain Shocker zaman dulu. Bisa ada efek slow juga. Efek slow juga. Bener, jadi lu pasti kena 3 kali hit juga dari atas. Iya. Ditambah ada vision juga yang dilihat dari Mountain Shocker ya kan. Oke, Bravo seorang diri. Lele kena ke arah belakang. Final blow. Tapi ternyata Lele-nya masih mengsel. Dan sudah tadi keluarkan. Tak berhasil menculik seorang Bravo dari bottom lane. Memang kayaknya untuk keberhasilan menculik seorang Benedetta itu agak sedikit kecil di bawah 50%. Kayaknya Walaupun- ngambil kecebong. Hah? Kayak ngambil kecebong, lincah banget. Iya, kecebong aja kalah lincah sama Benedetta. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat juga, source skill banyak yang dikeluarkan,
membuat mereka sepertinya agak sedikit menunggu momentum untuk kembali reset untuk team fight-nya Oppo. Ya balik lagi sih kayak Abyssal Arrow yang memang harus bisa connect terutama untuk bisa menculik Yisunshin ataupun Benedetta. Karena kalau sampai mereka bisa lolos, bisa sampai menembus ke backlane dan EVOS Legends juga dalam bahaya. Ya, bener banget, karena sebentar lagi juga dari Lordnya akan hadir, Lord yang enhance. Mungkin dari EVOS Legend akan mencoba mengulur-ulur waktu sampai Lordnya datang dengan mempush minion mereka dari arah top, bottom hingga mid-nya. Marsha coba dicolek sama seorang Clover, lihat. Begitu saja, Clover pun nggak mau terlalu terburu-buru. Mountain Soccer dikeluarkan, apakah menjadi Montek Soccer? Ternyata tidak. Tidak jadi Monte Shocker karena dari Clover yang mendapatkan orange buff milik seorang Mars. Bahkan dari top lane-nya kali ini Luminaire selalu mengganggu dengan kehadiran Lele-nya. Membuat pergerakan dari lawan-lawan Genflix kurang leluasa, kurang fleksibel untuk maju ke depan. Ngeri banget sih Lele-nya nih Pung. Yes. Pakai remote control ya Gio ya. Iya. Ini bener-bener kayak lu nggak tahu tiba-tiba lo crot kena Lele-nya. Atau ada. Terpatil begitu saja. Abyssal Arrow-nya memang mengerikan dari seorang Luminaire, memang harus diakui. Player Selena 1 ini benar-benar unpredictable. Unpredictable, dan kita lihat dari tim EVOS Legend sepertinya sudah mulai maju ke arah depan di sana karena Lord yang kedua, Lord yang enhance sudah mulai hadir, bahkan Monte Shocker juga hadir dari Genflix Arrow Wolf. Coba melihat vision yang dilakukan oleh tim EVOS Legend. Oke, bukan hanya itu aja, Fredo Kitty harus balik, lihat sayapnya nyala. Dan juga dia hanya punya seperempat darah yang Immortality, dia harus balik, kalau nggak dia rugi banget. Immortality-nya bakal pecah. Dan sedikit terlambat seperti Fredo Kitty terkena Lele langsung di follow up, begitu saja Immortality sudah pecah. Pada bola ke arah belakang, itu jadi Luminaire. Luminaire masih mau lebih, dan Bravo berhasil mengacak-acak ke arah belakang. Bravo aja terkena satu cross bomb, dan ternyata Bravo nggak bisa bertahan. Bravo pun harus tumbang, Megan didapatkan, dan Fredo Kitty hampir saja terpikat begitu saja. Hampir, benar-benar hampir, dan tanpa ada gangguan dari Genflix Arrow Wolf, EVOS Legend dengan leluasa mengambil Lord yang sudah enhance dan membuat EVOS berada di atas angin saat ini. Oh, Rek langsung bikin buku, Clover langsung bikin Malefic Roar, tandanya mereka sudah bisa memastikan kalau mereka kali ini bakal mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyak Opung Wawa. Yes, dengan adanya Lord yang kedua juga mereka pastinya akan bisa mendapatkan seluruh inhibitor. Dan kalau sampai nanti ada satu orang yang ke pick off dari Genflix Arrow Wolf, balik lagi ini bisa menjadi game end dan dimenangkan oleh EVOS Legends. Mereka tinggal bersabar untuk menunggu Lordnya jalan barengan. Kontrol untuk wave dari tiap masing-masing lane. Tapi kalau misalnya ada Watt ya nanti dengan Big Johnny-nya ini bisa mengganggu juga di saat high ground-nya mulai diserang oleh EVOS Legend. Yes, ini ada tiga high ground saja, bisa dipilih lah, mau top, mid, atau bottom. Persik sampai bikin satu bawah Winter, dia bikin Beast Killer juga bro, respect banget dia. Gile. Dia respect banget dia ketika ada seorang superawat. Dia pakai Winternya mungkin, Death Sonata telah dikeluarkan menuju ke arah superawat, dikeker begitu saja. Damage yang dikeluarkan, final blow terlalu terburu-buru kah? Karena di arah bottom lane, udah kali ini bitter turret. Mencoba menyelamatkan satu buah ini bitter turret, di arah minta juga di arah top lane, sedangkan Bapak Lord Torment sudah mulai masuk di arah bottom lane. Bakal coba dikeker dengan satu buah Lele, ditabrak begitu saja. Persik menuju ke arah belakang, bakal coba masuk ke arah base-nya. Dan lihat, Ward pada berhasil telah dibuka, Lele ke arah belakang, satu buah menjamankan, superawat sumpah, dan ini bencana. Dua poin hilang, bakal langsung menuju ke arah base. EVOS Legend memantapkan diri menjadi Raja Hutan. Sang macan mengaum roar dan menumpahkan sang serigala ke lower bracket. Dan EVOS berhak untuk melaju melendangkan kakinya di atas sana, di upper bracket. Betul. Membuat dari tim Genflix harus turun ke bawah. Wow, 1-3.